Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabusita Bayu dengan NPM 25783108. Di kesempatan kali ini atau di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan apa itu ORAI. Di kesempatan kali ini saya akan bagi 10 hal atau 10 poin aja untuk kita paham, untuk kita sama-sama paham. Poin yang awal yaitu definisi. Kita wajib tahu apa itu definisinya. Dalam dunia pemrograman, kita sering dihadapkan atau pada kebutuhan untuk menyimpan dan mengolah banyak data. Misalnya data nilai siswa, daftar nama pelanggan, atau kumpulan angka hasil yang butuh banyak datanya intinya yang butuh banyak nilai. Untuk untuk semua data tersebut disimpan dengan efisien tentu dibutuhkan wadah yang mampu menampung banyak nilai sekaligus atau variabel yang butuh ditampung untuk memasukkan nilai-nilai yang banyak. Kalau definisi formalnya yaitu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen yang memiliki tipe data yang sama dan tersusun yang sesuai indeksnya, saat indeks 1, indeks 2. Di dalam variabel satu aja soalnya untuk mengefisien kalau tipe datanya sama. Kalau kita jelaskan contohnya itu kita punya variabel i dengan memiliki indeksnya itu z-nya maksimalnya itu 3. Nah, di sini variabel ini bisa diisi 3 indeks. Bisa diisi 3 nilai yang sama. Contoh, nilainya itu tipe datanya in. Nah, di sini kita bisa masukin nama mahasiswa deh. Kita contoh nama mahasiswa punya indeksnya itu 3. Z indeksnya 3. Nah, di sini contoh nama mahasiswa indeks 1 isinya si Hasan contoh. Nah, di sini bisa diisi lagi dengan indeks 2 dengan nama yang lain. Nah, itu untuk mengefisienkan nilai yang cukup banyak apalagi mahasiswa polinilai yang cukup banyak, itu butuh banget. Kita lanjut ke poin yang kedua yaitu konsepnya. Mungkin kita lihat itu kayak nggak penting banget gitu, tapi ini fundamentalnya yaitu sangat penting di dunia programan. Sebelum adanya ini itu tuh wajib kita tuh punya variabel itu kan cuma isi satu nilai Kalau contoh nama mahasiswa, kita buat variabel tuh sampai sesuai mahasiswanya. Nama mahasiswa 1 sama dengan Hasan, nama mahasiswa 2 sama dengan siapa gitu Nah, itu tuh nggak efisien. Nah setelah itu itu kan nggak efisien. Nah, terciptalah yang namanya ORAI, yaitu kebutuhan manusia untuk menyusun kumpulan data sejenis dalam bentuk yang tertata, di mana setiap elemen dapat didefinisikan dengan indeks. Kita bisa sebut indeks Itulah inti konsepnya. Contoh variabel nama mahasiswa. Nah, ini kita bisa nentuin indeksnya. Contoh mahasiswanya itu 10, contoh aja. Nah, sini nama mahasiswa indeks 1 sama dengan, nah itu cuma satu variabel aja. Jadi nggak butuh variabel yang banyak. Nah, itu efisien namanya. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu tanda-tanda atau sifat-sifatnya Yang pertama itu sifat yang pertama, satu variabel yang memiliki nilai yang banyak. Nah, itu sifatnya. Atau kita bisa sebut yaitu satu variabel yang banyak nilainya. Artinya satu nama variabel atau satu itu cukup untuk memasukkan semua nilai yang tipe datanya sama. Kalau beda itu buat beda lagi variabelnya. Dan yang kedua itu yang kita bisa sebut yang saya telah sebutkan yang sebelumnya, yaitu tipe data yang sama. Kalau itu buktinya itu satu itu wajib tipe datanya sama, nggak bisa satunya int, satunya string, itu nggak bisa. Kalau mau buat yang beda itu buat dua lagi. Nah, di sini kalau kita udah punya int, nah itu bisa dimasukkan nilai yang sangat banyak tanpa membuat variabel lagi. Yang ketiga, memiliki urutan yang tetap atau kita bisa sebut indeksnya Contoh kita udah contoh tadi nama mahasiswa memiliki indeks.
Indeks 1 yaitu Hasan, indeks 2 yaitu Bagusita, indeks 3 Ibnu Ghani. Nah ini nggak bisa, Ibnu Ghani itu memiliki indeks 1. Nah itu namanya tetap, nggak berubah-ubah selain kita ubahin ya. Selanjutnya poin yang keempat yaitu gambaran atau konseptual tentang kita, konseptual gambaran itu disebut ya. Kita bayangkan aja ya, itu disimpan di dalam sebuah komputer. Nah situ yang keisi sebuah nilai-nilai, kan pasti punya nilai-nilai yang banyak ya, itu ya. Setiap nilainya itu memiliki indeks atau kita bisa sebut itu ya indeks ya. Nah indeks ini ketika kita minta contoh nama mahasiswa yang ke-5, nama mahasiswa indeks 5. Nah si komputer tuh nggak bingung untuk menemukan mana sih nama mahasiswa yang ke-5 gitu, enggak, dia langsung menemukan yang ke-5 yang di angka 5. Contoh yang di angka 5 ini si Hasan, jangan Hasan lagi deh, si siapa ya di sini? Paul. Si indeks 5 ini, si Paul. Nah, dia nggak bingung si komputer ini untuk menemukan indeks 5 itu yang mana. Dia langsung menuju ke angka 5 itu, yaitu Paul. Di nama mahasiswa indeks 5 itu Paul. Nah, itu namanya untuk konseptualnya ya, atau gambaran kita. Selanjutnya yang ke-5 yaitu fungsi dan manfaatnya. Apa sih manfaatnya dan fungsinya? Manfaatnya yaitu kita itu bisa menyimpan banyak data sekaligus tanpa membuat variabel lagi, yang kita udah sebutin di sebelum-sebelumnya ya. Misalnya data nilai siswa atau daftar nama produk atau nama mahasiswa itu. Nah, itu kita cukup satu variabel dengan nilai yang sama. Nah, dengan nilai yang banyak maksudnya. Nah, itu manfaatnya atau kegunaannya. Dan yang kedua itu yang paling penting, efisien. Di dalam kode pasti butuh efisien seenteng mungkin ya efisiennya ya itu ya. Nah, di sini penting yaitu penting efisien, yaitu kita nggak buat variabel yang banyak tapi cukup satu, yaitu nama mahasiswa. Nggak cukup satu nama mahasiswa udah cukup menyimpan nilai yang sangat banyak. Nah, itu manfaatnya yang kedua. Mungkin cukup itu doang untuk manfaatnya. Kalau kita lihat di Google ya atau di mana, itu manfaatnya sangat banyak. Itu mungkin yang saya sebutkan cuma 2 hal yang sangat manfaat, tapi masih baik banget manfaatnya. Jadi ini fundamental yang wajib kita pahami. Selanjutnya poin yang ke-6, jenis-jenisnya. Jenis-jenisnya itu kita bisa sebutin ada 3 deh, yaitu 1 dimensi, 2 dimensi, atau multidimensi. Apa sih itu 1 dimensi? Kita jelaskan yang ke-1 yaitu 1 dimensi. 1 dimensi itu adalah yang paling sederhana, Kalau kita bayangkan ya, sebuah nilai itu kalau kita bayangkan itu sebuah balasan data. Contoh, ada nama mahasiswa ini ada indeks 5 atau isinya ada 5 nilai. Nah, di sini Hasan, nah dia tuh memanjang dan tidak menumpuk tapi memanjang kalau untuk 1 dimensi. Beda lagi dengan 2 dimensi nanti. Untuk 2 dimensi, ketika data tidak cukup diwakili oleh 1 baris saja, kan 1 baris untuk 1 dimensi. Nah, kalau tidak cukup, kita wajib atau kita butuh baris dan kolom. Inilah yang disebut 2 dimensi. Nah, ini bisa kita kayak tabel, intinya ya, kayak tabel untuk 2 dimensi ini. Nah, yaitu yang ketiga, multidimensi. Ini yang lebih agak susah dipahamin. Bagi saya juga susah dipahaminya ya. Yaitu ketika yang 2 dimensi, yang 1 dimensi kan untuk daftar angka. Yang 2 dimensi untuk tabel data, untuk tabel yang 2 dimensi ya. Nah, yang ketiga dimensi ini kumpulan beberapa tabel. Jadi 3 dimensi ini kumpulan tabel. Nah, untuk 4 dimensi, ya ini termasuk multidimensi ya. Yaitu sama kumpulan 3 dimensi itu yang untuk ngumpulin tabel. Mungkin saya nggak cukup paham di sini ya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi untuk saya. Selanjutnya untuk kelemahan, pasti ada plus, ada minnya dong. Nah, ini untuk kelemahannya yaitu bukannya tetap, yaitu di beberapa bahasa kita bisa menemukannya atau menentukan berapa sih panjang atau isi nilai-nilai yang akan dimasukkan di awal. Nah, tapi contoh
variabel A atau mahasiswa. Kita bisa nentuin di awal, yaitu ada 80 nilai yang akan dimasukkan. Nah ini tuh nggak bisa tidak bisa menambah atau menghapus elemen sesuka hati kita nanti pas selesai itu di awal. Nah kita wajib UKN itu tetap nggak bisa diubah-ubah. Kalau 80, nama mahasiswa yang 80 nggak bisa diubah lagi nantinya. Kelemahan yang kedua itu, ini bisa disebut kelemahan atau kelemahan yaitu tipe datanya wajib sama. Kita tidak bisa menyatukan golen atau win di satu orang itu ya. Jadi wajib tipe datanya yang sama. Selanjutnya yaitu contoh di dunia nyata. Poin yang selanjutnya contoh di dunia bukan nyata sih, di dunia pemrograman. Kapan sih dipakainya? Kalau di aplikasi keuangan itu tuh bisa menyimpan untuk mencatat riwayat, transaksi dan saldo. Selanjutnya kalau di dunia game itu bisa juga itu, yaitu untuk menyimpan posisi musuh, score atau item yang dimiliki pemain. Kalau item kan pasti banyak ya. Contoh variabelnya item itu butuh banyak. Nah itu butuh banget. Selanjutnya yaitu sistem basic data, yaitu untuk menampung kumpulan data, menampung kumpulan datanya. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan aja langsung ya. Sekian baik yang saya jelaskan, itu tuh menandakan bahwasanya ini tuh hal yang penting kita pahamin atau fundamentalnya ya. Kalau seandainya kita nggak paham, kemungkinan kode-kode kita itu untuk menyimpan nilai-nilainya itu tuh nggak efisien. Nah itu wajib kita pahamin atau wajib paham intinya ya. Kalau nggak kode-kode yang kita buat nantinya atau menyimpan nilai yang sangat banyak itu nggak efisien. Mungkin sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.